Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati Tapi di mana ya? Si bisa katanya udah itu cuma di save-save sama kakek. a'malina fala hadiya lahu Ayah, coba sini si kakek. asyhadu an la Nggak di save-save si ilaha Usmanya tadi. illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu. Sahur Ramadan dan bagi unzila bil Quran. Innal huda wal furqan Ayah, wa bayyana al-huda wal furqan faman shahida minkum shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa tukmilul iddata wa litukabbirullahi ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Subhanallah. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Dengan rahmatnya kita selalu melakukan kegiatan pagi hari ini dengan mengkaji ayat Allah ada komedi kita yang berhubungan dengan kita baru. puasa bulan Ramadan. Semoga pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak lupa mengirimkan salawat dan salam. Mudah-mudahan dengan pertolongannya, dengan petunjuk dan bimbingannya, kita dapat selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Allah yang kita baca. Dan untuk selanjutnya mari kita baca. Baca tuh. Sama-sama. Baca siapa? Baca. Nih, kamu Tim. Ayo ngambek. Hanan, Hanan baca duluan nggak? Hanan. Iya. Masalahnya kalau HP-nya nggak apa, chattingnya nggak bisa habis. Nggak, chatting. Tulisan ngasal aja. Ya. Oh. Ada sama tuh. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu dan hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangnya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur.
Jadi di surat Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir, dan kita yang hadir, barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maksudnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Jadi tidak ada puasa itu datang setahun sekali. Dan barang siapa yang sakit eh, atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Allah mengendaki kemudahan bagimu. Jadi Allah mudahkan kalau orang sakit dalam perjalanan dan dia boleh tidak berpuasa. Itulah kemudahan dari Allah. Dan tidak mengendaki kesukaran bagimu dan tidak dipaksa juga orang itu dalam perjalanan atau sakit harus berpuasa. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, maksudnya bilangan yang ditinggalkan itu, dan hendaklah ia mengagungkan Allah atas petunjuknya. Maksudnya mengagungkan Allah dengan petunjuknya itu taat dan patuh kepada aturannya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Lanjut. Nah, baca tuh. Kita harus melaksanakan puasa dan mendirikan sholat malam dan dengan baik atau berdasarkan imam iman iman yang mengharap ridho Allah seperti dilakukan orang-orang mukmin yang salih. Jadi bukan sholat sekian rakaat yang didirikan tanpa ada khusyukan dan tumaninah. Sebab tumaninah termasuk kekhusyukan dan tumaninah sebab tumaninah termasuk rukun dalam sholat. Kita menginginkan agar tiap orang muslim hidup bersama. Kitab Allah dalam rangkuman Al-Quran, sementara Ramadan adalah bulan Al-Quran ya, dengan cara membacanya menurut kesanggupannya. Setiap huruf yang dibaca dia dapat 10 kebaikan. Ya. Itu yang disampaikan oleh Hatib ya, penjelasan dari bulan Ramadan. Jadi setiap kita melaksanakan puasa, mendirikan sholat malam dengan baik, berdasarkan iman dan mengharap ridha Allah. Jadi berpuasa itu dasarnya iman. Iman itu mengharap ridha Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang mukmin yang soleh. Orang-orang mukmin yang saleh begitu, tidak mengharapkan yang lain, tetapi ridha Allah yang dicari. Jadi bukan sholat sekian rakaat yang didirikan tanpa ada kekhusyukan dan tumaninah, seperti sholat yang mengejar jumlahnya banyak, baca Qurannya cepat-cepat, rukuknya cepat-cepat, belum sempat selesai bacanya dan naiklah berdiri lagi, lalu dibaca satu kalimat aja dibaca, ada rukuk lagi sampai mengejar lagi ada target 23 rakaat.
bukan itu. Jadi yang dimaksudkan salat kesekian rakaat itu didirikan tanpa ada kesusukan dan tumanina. Sebab tumanina itu termasuk rukun dalam salat. Jadi kalau kita meninggalkan tumaninanya, berarti rukunnya tidak cukup gitu loh. Jadi rukun salatnya tidak benar. Kalau tidak cekak rukunnya ya tidak sempurna lah salatnya itu. Nah, kita menginginkan agar setiap orang Muslim hidup bersama kitab Allah. Nah, ini kalau kita sudah menjadi Muslim hidup bersama kitab Allah dalam lingkuhan Al-Quran. Nah, sementara Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nah, bulan Ramadan itu banyak kita baca Quran dengan cara membacanya menurut kesanggupannya. Sebab setiap huruf yang dibaca dapat mendapatkan 10 kebaikan. Lanjut. Dalam sana. Nah, bacana. Suaranya mana? Mati suaranya tuh. Suaranya. Ya, Ah, sebentar. Jika tidak bisa membaca, dia bisa mendengarkannya dari bacaan orang lain. Alangkah nikmatnya sholat tarawih dengan bacaan Al-Quran yang khusyuk. Tapi sholat di sini bukan sholat seperti dilakukan orang-orang di masjid, yang dilakukan ala kadarnya, yang mereka lakukan karena seakan ada cambukan di panggung. punggung. Maksudnya adalah sholat yang khusyuk dan tenang, sholat yang dimaksudkan untuk mendapatkan apa nih? Ridha Allah. Ridho Allah. Ah, Inilah bulan Ramadan, saudara-saudaraku, bulan yang dianugerahkan Allah agar kita mensucikan diri, membersihkan diri dari keburukan dan dosa, memberi diri dengan kebaikan, menambah tabungan kita di sisi Allah. Kini manusia berusaha untuk memperbanyak tabungan di bank. Seberapapun banyak tabungan mereka tetap saja tidak akan bermanfaat sedikit pun di hari kiamat. Memang tidak ada salahnya jika manusia menambah tabungan asal dari mata pencarian yang halal dan tidak kikir. kikir untuk Ya, ya. untuk apa? Untuk itu enggak masuk. Oh, Ya. Nah, jika kita tidak bisa membaca, maksudnya baca, dia bisa mendengarkannya dengan bacaan orang lain. Berarti kan kita harus disuruh membaca. Alangkah nikmatnya sholat tarawih itu dengan bacaan Al-Quran yang khusyuk. Bukan mengejar target tadi. Khusyuk, jelas bacaannya, fasih bacaannya, sesuai dengan kiraat yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kiraat cara mengeluarkan huruf yang benar. Tapi salat di sini bukan salat seperti yang dilakukan orang-orang di masjid, yang dilakukan ala kadarnya, yang membaca, yang mereka lakukan karena seakan-akan ada cambukan di belakang punggungnya atau cambuk di punggungnya. Jadi bukan seperti orang mengendarai apa delman dicambuk juga baru lari gitu, tidak seperti itu salatnya ya. Nah, kalau di apa di pesantren di Jawa Timur itu 8 jam itu sehingga dia target adalah 30 juz itu harus selesai pada sholat tarawih dengan 8 jam lah, 8 jam sholat tarawih. Bagi yang sudah hafal Al-Qur'annya ya bisa dilakukan. Tapi kalau orang yang tidak tahu bacanya mungkin tidak bisa. Sebab di sana itu di pesantren itu sudah jelas terdidik orang-orangnya yang fasih baca Al-Qur'annya, jelas bacaannya, itu boleh dilakukan. 30 juz satu malam itu. 6, 6 apa imam yang dipersiapkan dari santri-santri yang hafiz Quran. Itu boleh seperti itu aja. Kita harus belajar seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa melafalkan Al-Quran itu dengan baik. Nah, dilakukanlah di latihan pada bulan Ramadan seperti yatim dan
apa anak baca Al-Qurannya sudah bagus dan dipraktikkan di dalam salat tarawih dan salat witir ya. Nah, mudah-mudahan ke depannya mungkin bisa 30 juz, minimal 5 juz ya, satu malam itu. Nah, jadi maksudnya Atim dan lagi mau pesantren, pesantren Ramadan ya. Mudah-mudahan Atim ikuti dengan baik dengan Hanam. Jadi maksudnya adalah salat yang khusyuk itu tenang, salat yang dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, inilah bulan Ramadan, saudara-saudaraku, bulan yang dianugerahkan Allah agar kita mensucikan diri. Jadi, Ramadan itu untuk mensucikan diri, membersihkan diri dari keburukan dan dosa. Nah, membekali diri dengan kebaikan, menambah hubungan kita di sisi Allah. Jadi kalau kita banyak berbuat baiknya, berarti hubungan kita dengan Allah lebih baik. Ini manusia berusaha untuk memperbanyak tabungan di bank. Nah, seberapapun banyaknya tabungan mereka, tetap saja tidak akan bermanfaat sedikit pun di hari kiamat kalau kita nabung di bank. Tidak ada manfaatnya di hari kiamat. Memang kita tidak ada salahnya kita manusia menambah tabungan asal di mata pencahariannya yang halal dan tidak kikir. Kita lanjut. So baca dah. Aku apa? Siapa nih? Baca, baca. Baca tuh. Aku. Hmm. Mereka semua sepakat untuk menyerang kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali dengan kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan mengetuk pintu Allah sambil bertaubat, mengharap dan takut. Inilah saatnya untuk kembali kepadanya dan bertaubat. Kita harus berkata seperti yang dikatakan Bapak kita Adam dan Hawa. Wahai Rob, kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi mereka semua sepakat untuk menyerang kita. Siapa itu yang menyerang kita adalah orang-orang yang kafir, orang munafik. Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali dengan kembali kepada Allah. Yang bisa menyelamatkan kita hanya kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan mengetuk pintu Allah sambil bertaubat. Jadi begitu, ya Allah ya Rabbi terimalah taubat dan mengharap dan takut, mengharap terimanya amalan kita dan takut akan siksaan Allah. Inilah saatnya untuk kembali kepadanya dan bertaubat. Jadi kalau kita banyak salahnya, kita banyak alfanya di dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah di bulan puasa ini, kita bertobat kepada Allah. Berarti kembali, kalau kita bertobat itu berarti kembali kepada Allah. Dan kita harus uh, berkata seperti yang dikatakan bapak kita Adam dan Hawa. Nah, nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa. Apa kata Adam dan Hawa? Wahai Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini Nabi saja seperti itu. Apa kita jauh dari Nabi dan jauh dari Allah, bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah dengan baik. Jadi oleh sebab itu mendidik kita bulan Ramadan ini untuk dekat dengan Al-Quran. Agar selalu mengingatkan tapak tilas para nabi yang sudah berjuang untuk menegakkan dinullah di dalam diri kita sendiri. Boleh baca tuh.
Hanan, hey, Hanan, ayo, panggil aku. Hanan, Hanan. Baca, 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 anak. Hey, Baca, Quran. Baca cepat. Tidur lagi Quran. Cepat. sini, sini. Cepet. Mana? Sedikit kok. Sesungguhnya bagi orang yang terpaksa, Yang berpuasa yang berpuasa, tatkala tak kalah ber- berbuka, berbuka itu benar-benar benar-benar ada doa yang tidak akan jika ditolak, ditolak, riwayatkan diriwayatkan oleh Ibnu Ibnu. Majah di dalam hadis ini disebut. Nah, tuh hadisnya tuh baca tuh, baca tuh yang sebelah sana. Banyak. Ini banyak tuh 5 itu. Jika orang berdoa kepada tidak akan Yang ditolak. kencang tuh. Orang yang berpuasa bertaklah berbuka. Orang yang berpuasa hingga berbuka memimpin adil. Doa yang paling dizalimi, Kok suaranya makin kecil? dizalimi diangkat Allah di atas awan serta dilakukan baginya pintu demi kemuliaan dan kegungan aku demi kemuliaan. Benar-benar akan menolongmu sekalipun setelah makin saat hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Tatkala matahari sudah tenggelam dan kita bersiap-siap untuk berbuka, kita bisa mengadakan tangan itu kepada Allah, berdoa untuk diri kita, keluarga, dan kaum muslimin. Mohon ampun dan rahmat, berdoa untuk orang-orang muslim yang tertindas dan para mujahidin agar mereka memperoleh kemenangan dan keselamatan. Itulah bacaan dari Profesor Hanan ya. Jadi di dalam sebuah hadis disebutkan dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, inna lisyami indal fitri tada'uhu ma surat ya. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa, nah, tatkala berbuka itu benar-benar ada doa yang tidak dapat ditolak. Itulah doanya tidak dapat. Apa itu? 3 orang berdoa. Mereka tidak ada ditolak. 1. Orang yang berpuasa tatkala berbuka. Nah, jadi doanya itu dia berpuasa kemudian dari berbuka, doanya tidak bisa ditolak. Orang berpuasa hingga berbuka ya. Yang kedua, pemimpin yang adil. Jadi kalau pemimpin adil dan berpuasa juga, doanya tidak akan ditolak. Kemudian yang ketiga, doa orang yang dizalimi diangkat Allah di atas awan serta dibukakan baginya pintu-pintu langit. Nah, itulah 3 orang itu, yaitu orang yang berpuasa tatkala berbuka berdoa ya, kemudian
dan orang-orang dan pemimpin yang adil dan doa orang-orang yang zalim. Demi bagi mereka pintu-pintu langit dan neraka berfirman Allah, demi kemuliaan dan keagunganku, aku benar-benar akan menolongmu sekalipun setelah sekian saat. Setelah sekian saat. Nah, itu janji Allah akan menolong orang-orang yang berpuasa, ya, dan orang pemimpin yang adil dan orang-orang yang dizalimi. Kata demi kemuliaan dan keagunganku. Jadi Allah mulia dan agungnya akan menolong. Jelas puasa itu mengapa. Dan terkala matahari sudah tenggelam dan kita bersiap-siap untuk berbuka. Nah, jadi siap-siap berarti kita sengaja itu siap-siap. Dan kita bisa menengadahkan tangan kita kepada Allah, berdoa untuk diri kita sendiri, keluarga dan kaum muslimin. Jadi didoakan diri, keluarga kita dan kaum muslimin. Ya, inilah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Bukan untuk sendirian. Kita mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan kaum muslimin. Itu semuanya setiap doa yang dikabulkan orang yang kita doakan itu akan membuat kita lebih baik amalannya. Jadi dengan berdoa itu saja, mendoakan diri dan mendoakan orang lain, orang-orang yang didoakan itu ternyata sukses akibat dari doa kita, maka itulah yang akan nambah pahala bagi kita semuanya. Jadi buat apa kita mendoakan orang lain untuk diri kita sendiri, mendoakan kaum muslimin untuk diri kita sendiri juga. Ya, misalnya orang-orang yang lagi tertindas sekarang ini, misalnya Palestina, kita selalu panjatkan doa, ya Allah, ya Rabbi, lindungilah saudara-saudaraku yang ada di Palestina yang lagi dizalimi oleh Zionis Israel secara zalim dan biadab. Dan jadikanlah pejuang-pejuang yang gugur, yang dibunuh, yang disiksa, yang dianiaya oleh Zionis Israel tadi menjadi syuhada. Dan berikanlah kepada saudara-saudaraku yang masih ada tertinggal, tersisa di Palestina itu, angkat derajatnya dan beri rahmatlah dia untuk selalu dalam lindunganmu. Dan kirim tentaramu ya Allah untuk menghakimi orang-orang yang zalim, yang biadab tadi. Dan kirim mereka ke neraka. Itu doa kita untuk mempertaruhkan kaum muslimin yang ada di Palestina. Yang keenam, mohon ampun. Nah, kita harus selalu mohon ampun dan rahmat dan berdoa untuk orang-orang muslim yang tertindas dan para mujahidin agar mereka memperoleh kemenangan dan keselamatan. Kalau kita tidak bisa ikut berperang, cukup dengan doakan minta ampun. Doakan mereka kaum muslimin yang tertindas agar dia tidak tertindas sendiri. Mujahidin, orang-orang yang berjuang-juang untuk keadilan, yang demo menolak semua keserakahan, kebiadaban dan kemunafikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, ini adalah orang-orang yang mujahid. Yang demo itu adalah orang mujahid. Agar mereka memperoleh kemenangan dan keselamatan. Jadi tidak hadir kita ke lapangan apa-apa, kita doain aja. Lanjut. Nenek. Masih itu ada. Nah, Nek, baca Nek. Mana? Wahai saudara, ya.
Wahai saudara-saudaraku, kaum muslimin, hari ini adalah hari Idul Adha. Tadi dilaksanakannya haji akbar dan muktamar Ah, yang yang apa? Yang menjadi tanah suci ya. ya, Tanah suci di sana di sana orang Muslim menatap. mengenakan pakaian ihram. Beberapa melangkahkan diri dari segala beban, melepaskan diri dari segala beban dan kewajiban untuk beribadah kepada Allah, mengucapkan tahiyat, tahlil, labbaik Allah, Baik, kan? labbaik, labbaik Allahumma labbaik, La syarika la lah. syarika lak. Nah, ini adalah doa-doa kita juga untuk menyambut bulan setelah Idul Fitri, menyambut bulan eh, Idul Adha. Bentar lagi ya, yang dibaca oleh nenek tadi. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, hari ini adalah hari Idul Adha. Nah, kalau Idul Fitri kita ada banyak yang dilaksanakan haji akbar dan muktamar yang agung di tanah suci. Di sana orang Muslim mengenakan pakaian ihram. Jadi kalau sempurnanya Islam kita melaksanakan ibadah haji, melepaskan diri dari segala beban dan kewajiban untuk beribadah kepada Allah, mengucapkan talbiyah tahlil labaika Allahumma labaik labaika la syarika labaik. Nanti di haji mudah kita diberikan oleh Allah kesempatan tunai haji. Sih baca sih. Ini. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ni'mal wakil. Baik. Baik, hari ini adalah hari raya yang kedua bagi orang Muslim. Mereka mempunyai dua macam hari raya dan tidak ada yang ketiga setelah itu. Allah mengaitkan masing-masing di antara keduanya suatu ibadah dan syiar yang agung. Ya. Jadi tahlil dan tahmid tadi lanjutkan innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika labaik. Hari ini adalah hari raya yang kedua bagi orang-orang Muslim. Apa hari raya yang kedua adalah hari raya Idul Adha nanti ya, sesudah Idul Fitri. Dan mereka mempunyai dua macam hari raya dan tidak ada yang ketiga. Jadi hari raya di orang Muslim itu hanya dua. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tidak ada yang ketiganya. Nah, setelah itu Allah mengaitkan masing-masing di antara keduanya dengan satu ibadah dan syiar yang ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan menggugah hati kita untuk selalu mempelajari ayat Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.